Shalom. Selamat datang pada Pastor Immanuel Dasana yang sudah bersama kita semua. Selamat melayani Pak. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya bersyukur hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah, datang kepada Tuhan yang rindu dan sepakat waktu ini kita mau benar-benar fokus hanya menyenangkan hati Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Yes. Mari untuk kita menghormati hadirat Tuhan, sama-sama kita mau berdiri. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Tuhan ku rindu, mari kita nyatakan, menyatakan padamu, yes, Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja, mari sama-sama, ku puji-puji namamu Tuhan, ku puji sanjung Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu Tuhan, haleluya, namamu. Hanya Engkau yang kami sanjung. Engkau, oh Tuhan. Lebih-lebih lagi, Tuhan kami rindu. Tuhan ku rindu. Oh, menyatakan padamu. Mengenal isi hatimu, bersyukur, aku pun bersyukur, sebab akulah putramu, putra raja. Mari umat Tuhan sama-sama kita mengangkat tangan kita, sembahlah Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung ya Tuhan. Tuhan dan Rajaku, ku
Tuhan, ku puji nama-Mu, sebab kami sanjung Engkau. Haleluya. Oh, kami sembah Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita bermazmur bagi Dia, pujikan namanya, ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Semua bersyukur. Mari semua umat Tuhan, besarkan namanya, tinggikan namanya, sebab Tuhan baik. Kuralabaya shirana tamataka namabasi, kuralabaya shirana dadadadada. Yesus dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, ucapan syukur naikkan kepada Dia. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, Bapa, kami bersyukur sebab Engkau baik, sungguh amat sangat baik atas kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan berikan kepada kami. Kami mau hidup kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, disempurnakan, lebih lagi kami mau melekat, mendekatkannya kepadamu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami pagi hari ini mulai pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbohong di hadapan Tuhan. Setiap kami umat-Mu Tuhan, dengan segenap hati, kami mengangkat hati kami, ucapan syukur kami, hanya memandang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan berhadir pada pagi hari ini, melawat setiap umat Tuhan. Kami percaya setiap beban masalah kami, Tuhan sudah ambil alih Tuhan. Sakit penyakit kami, Tuhan sudah sembuhkan. Pergumulan kami Tuhan sudah angkat di dalam nama Yesus. Ketika kami pulang, kami menjadi umat yang memenang, lebih dari pemenang. Sorak haleluya kami berikan kepada Tuhan, sebab kami umat yang dikasihi. Terima kasih Bapa, kami sehati sepakat pagi hari ini, percaya Tuhan hadir melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan di dalam nama Yesus. Pujian penyembahan kami persembahkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sorakkan haleluya. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan shalom, berikan salam kiri kanan saudara, puji nama Tuhan. Yang sepakat pagi hari ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, boleh lambaikan tangan.
Katakan, Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Amin. Kita masuk gerbangnya Tuhan, membawa korban. Ya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ya, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Tepuk tangan kita di atas. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari jemaat Tuhan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Mari umat Tuhan, hanya Tuhan sumber sukacita kita. Tiada hari tanpa kasih setia Tuhan. Ku bersuka sebab, sekali lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Oh, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan damai sejahtera sukacita. Sebab Tuhan Yesus baik, ya. Saya tidak tahu kejujuran sudah, tapi Tuhan tahu. Tapi saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, di rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, haleluya. Walau hidup dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku ketika Roh-Mu yang memberi. Amin. Akan ku pikul salib-Mu, si setiamu ku bertahan, Kau kuatku kan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Apa yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
hatiku kan bersuka. Setiap hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan. Pujian hentikan rohmu, hiburan akan kupikku, akan kupikku salibku. Syukur kasih setiamu, ku bertahan. Kaulah kekuatanku. Bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Apapun yang terjadi atas kehidupan Tuhan, seizin Tuhan kita percaya akan syukurlah kasih setiamu, ku bertahan Tuhan. Dan imanku akan ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, sepanjang ku alam, biar kehendak Tuhan terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan berkatakan. Saya percaya setiap hari ada kebaikan Tuhan, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita datang, ada kuasa, ada mujizat. Sebelum firman Tuhan dibagikan, tetap hadirat Tuhan memberkati setiap kita, dan kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Katakan, Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hanya Engkau lah alasan kami Tuhan. I walk with you. I walk with you. Wherever you go, to peace and joy, I trust in you. Why we live in all of your ways, Lord, I will sing forever. Hanya Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Amen. The reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe. I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Into your hands I commit again, Lord Jesus. Oh, into your hands commit again all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Bersama-sama katakan, hanya Yesus yang kami percaya. Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Mari Bapak Ibu sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. I walk with you. Kedua tangan kita katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You are the reason that I sing. Oh, Jesus, I believe. I believe you, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship. Mari kita mengangkat
angkat kedua tangan kita, sembahlah Tuhan kita. Mari umat Tuhan menyembah, hanya Dia yang layak menerima pujian penyembahan. Terima kasih. Ingat kebaikannya, ingat kebaikan Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima pujian penyembahan. I will worship. Percaya kepada Yesus, ya Tuhan. Reason that I see, the reason that I see, with all I am, with all I am. Mari umat Tuhan sama-sama menyembah. I will worship. Jemaat Tuhan saja menyembah. Katakan terus kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Oh, I will ingat kebaikan. Siapakah kita? Siapakah kita? Kita adalah umat yang dikasihi. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, oh Tuhan baik. Worship you, I will worship, I will worship. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersorak-sorai buat Tuhan, sorakan, haleluya, haleluya, Jesus, I will worship, haleluya, Jesus, I believe in you, oh, Jesus, I believe. Dan tempat kami dan saja kepada hamba-Nya. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan memimpin kehidupan kami sampai hari ini. Sehingga kami boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau menunjukkan Tuhan kasih-Mu kepada kami. Kau menunjukkan Tuhan perintah-Mu kepada kami. Tuhan menghadapkan kepada kami hari ini
supaya kami bisa memilih kehidupan atau kematian, keberuntungan atau kecelakaan. Sebab Tuhan, kami percaya pada firman-Mu Tuhan, yang Kau taruh dalam mulut kami, dalam hati kami untuk kami lakukan. Ajar kami terus Tuhan untuk kami mengerjakan bagian kami, untuk kami terus melakukan hal yang terbaik, yang yaitu melakukan kehendak-Mu ya Bapa dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memimpin kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami sungguh sangat singkat. Hari-hari hidup kami Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan, untuk kami boleh serupa seperti Engkau, ya Tuhan, seperti Engkau ingin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus mengingatkan kami, memberikan kami petunjuk, perintah-Mu Tuhan, ketetapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami mengerjakannya dan melakukannya. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin kami. Setiap hati kami Tuhan boleh ditabur dengan kebenaran benih firman Tuhan. Supaya hidup kami berubah, supaya hidup kami Tuhan boleh serupa seperti Engkau yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memimpin kami, memberkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Shalom. Pastor Peter, Pak Ketua saya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Satu kehormatan untuk saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di BPCC. Luar biasa, dan saya sejak mulai masuk ruangan ini, saya harus jujur katakan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan dulu buat Yesus kita, haleluya. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan diberikan, dan saya sangat berterima kasih. Ini satu kehormatan. Salam dari jemaat yang saya gembalakan, GKI Bless Ministry, yang sementara ini kami menggunakan juga ruang meeting Hotel Amaris di Teguh Umar untuk kami pelayanan di sana. Salam hormat Bapak Ibu, diberkati oleh Tuhan, dan kita akan terus belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya juga memperkenalkan satu pelayanan saya selain pengembalaan, yaitu Tuhan izinkan saya untuk membangun satu sekolah teologi berbasis online, namanya Blessed Bible College Online atau BBCU Indonesia, yang tujuannya dihadirkan adalah menolong semua orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, untuk semakin dalam memahami kebenaran Injil yang sejati. Dan kami hadirkan ini supaya orang-orang percaya dapat memilih satu pembelajaran teologi yang berbasis kepada bukan doktrin gereja, tapi the true biblical, kebenaran Injil. Bapak Ibu yang sibuk bekerja, berprofesi apapun, tidak perlu tinggalkan pekerjaannya, nggak perlu tinggalkan profesinya, nggak perlu tinggalkan pelayanannya. Bapak Ibu bisa mengikuti kuliah karena diselenggarakan secara online. Setiap 20.30, setengah 9 malam sampai jam 10 malam. Hanya 1,5 jam melalui Zoom, dan tujuannya adalah bagaimana kita dibawa menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. BBC Indonesia hadir untuk semua denominasi Bapak Ibu, dan sekarang puji Tuhan mahasiswa kami di seluruh dunia ada kurang lebih sekitar 1.020 orang. Ya, dari 4 tingkatan kelas, kami sistem triwulan, terus jadi setiap 6 bulan itu orang naik ke level berikutnya dan ke level berikutnya. Tujuan daripada ini adalah supaya setiap orang kita bangun menjadi orang yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Banyak orang cerdas, banyak orang berwawasan, tetapi belum tentu memiliki karakter Kristus. Di BBCO kami ingin mengajak setiap pribadi menyadari bahwa kita dipanggil untuk satu tujuan, seperti pujian tadi, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus Kristus. Tidak ada biaya saudaraku untuk hal ini, hanya saja Bapak Ibu setiap mahasiswa diberikan kesempatan setiap bulan untuk
memberikan persembahan sukarela 100.000 untuk menggayar gaji-gaji karena dosen kita semua doktor dari berbagai tempat dan semua memiliki satu kompetensi dan keteladanan yang luar biasa. Dan kami juga berafiliasi sama STT yang menjadi BAN PT sehingga Bapak Ibu yang rindu untuk memiliki S1, S2 secara akademik juga bisa mengambil lewat kami dan kami berafiliasi sama STT. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti saya bisa titip informasi melalui Bapak Gembala di tempat ini. Yang kedua, saya juga membawa satu buku untuk Bapak Ibu lebih mengerti Injil yang sejati, apa kehendak Tuhan bagi kita, bagaimana arti keselamatan itu, bagaimana menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, apa arti memuliakan Tuhan. Bapak Ibu bisa memiliki buku ini, Man of God. Manifestasi kehidupan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Di depan disediakan, Bapak Ibu tinggal mengganti uang cetak sebesar 100.000 per buku. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa tidak panjang lebar untuk profil saya sudah ada di depan. Bapak Ibu bisa melihat, saya minta nada A. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan. Dari awal Bapak Ibu naikkan pujian, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Engkau kesukaanku,
harusnya menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Ini yang harusnya menjadi satu-satunya perjuangan kita. Hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dan dunia ini memang bukan tujuan hidup kita. Bukan pelabuhan terakhir kita. Selama kita hidup dalam dunia ini, ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu harus hidup menggenapi rencana Tuhan. Coba next slide-nya. Saya agak susah nih. Coba di enter ya. Itu sebabnya pagi ini saya ingin share kepada Bapak Ibu satu tema, hidup menggenapi rancangan Allah. Next. Bapak Ibu perhatikan gambar di depan. Seorang pekerja bangunan yang memiliki satu tugas untuk membangun sebuah bangunan, maka yang dituntut, yang diwajibkan, dia harus bisa memahami konsep bangunan yang diinginkan melalui kecerdasannya, kepiawaiannya memahami blueprint yang ada di depannya. Dia tidak bisa membangun sebuah bangunan berdasarkan asumsinya. Seorang pekerja bangunan tidak bisa membangun sebuah bangunan yang diinginkan sang pemilik itu sesuai dengan asumsi dan keinginannya. Dia harus melakukan persis seperti apa yang ada di blueprint bangunan. Kalau dia tidak bisa memahami dan tidak bisa membaca blueprint, besar kemungkinan bangunan yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sang pemilik bangunan. Sebab seorang pekerja bangunan, tugasnya adalah menyelesaikan gambar bangunan yang diberikan dengan biaya yang tidak murah. Bayangkan kalau bangunan dibangun 3 lantai, kemudian sang pekerja bangunan tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan dan perhitungan yang mendalam sehingga pondasinya dibuat asal-asalan, maka bangunan itu akan mengalami kerusakan total dan kerugian besar. Orang Kristen, next, harus bisa memahami apa rancangan Allah dalam hidup kita. Penting sekali orang Kristen harus bisa memahami rancangan Allah atas dirinya. Dari titik inilah seseorang akan menggerakkan hidupnya, akan menjalankan hidup seperti apa yang dia inginkan. Dari seseorang memahami rancangan Allah atas dirinya, dia akan menggerakkan hidupnya, akan menggelar hidupnya. Kalau orang Kristen salah memahami jati dirinya, salah memahami gambar dirinya, dan tidak memahami gambar Allah tentang dirinya, maka saya yakin dan percaya banyak orang Kristen akan menggerakkan hidupnya, seleranya, keinginannya, dan akan tidak pernah mencapai seperti yang kekristenan maksudnya dihadirkan di dunia ini. Next. Karena itu saudaraku, pertanyaannya adalah, sedalam apa kita memahami rancangan Allah atas kehidupan kita? Sedalam apa saudara memahami rancangan Allah untuk saudara? Sedalam apa saudara bisa mengerti rencana Allah dalam hidup saudara? Dan ini seringkali, di titik ini seringkali muncul masalah. Next. Karena pada umumnya banyak orang Kristen memahami rancangan Allah itu adalah sekitar atau seputaran hal-hal yang seperti ini. Kemakmuran, kelimpahan, kesenangan, kesuksesan, penyelesaian masalah, dan kesembuhan dari berbagai penyakit. Banyak orang Kristen memahami mengikut Yesus atau menjadi orang Kristen dalam pemahaman yang sangat sempit, bahkan tidak seperti yang Injil ajarkan. Di mana salahnya? Ini.
Orang Kristen mengikut Yesus, orang Kristen menjadi orang percaya, dia mau menjadi pelayan Tuhan, dia mau aktif di gereja untuk satu tujuan. Bagaimana dia bisa meraih kemakmuran, kelimpahan, kesenangan, kesuksesan, penyelesaian masalah, dan kesembuhan. Bahasa sederhananya, ini adalah impian. Ini impian orang Kristen. Ini impian manusia. Ini impian banyak orang Kristen. Supaya ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia pergi ke gereja, ketika dia melayani, semua impiannya ini bisa terwujud. Makmur, hidup berlimpah, senang di dunia ini, sukses dalam segala hal. Dan ini yang seringkali dikemas di dalam berita-berita yang disampaikan di gereja, yang disampaikan oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai juru bicara Tuhan. Selalu menawarkan dan mempromosikan Yesus yang lain, seakan-akan Yesus yang ditawarkan adalah Yesus yang menjamin setiap orang yang ikut dia pasti kaya berlimpah, senang selamanya, bebas dari masalah, penyakit disembuhkan, dan hidup di dunia ini memiliki hidup yang dalam zona kesenangan. Sehingga materi-materi khotbah di gereja, tema-tema khotbah yang sering menjadi gandrung adalah tentang berkat, mujizat, kesembuhan, berkat, kesembuhan, dan mujizat. Hanya berputar sekitar itu, sehingga banyak kali hamba Tuhan berkata, ibadah kepada Tuhan supaya engkau diberkati. Ibadahlah kepada Allah supaya engkau disembuhkan. Mujizat tetap ada di sini dan lain sebagainya. Mengatakan ini bukan kita menyangkal akan fakta bahwa melayani Tuhan pasti diberkati. Mengatakan ini bukan berarti kita menyangkal bahwa mujizat itu tidak perlu. Mengatakan ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa minta disembuhkan ketika kita sakit. Tetapi ingat, pola ibadah kita, pola pengiringan kita kepada Allah itu dimulai dari tingkat dan kedalaman pemahaman kita memahami rancangan Allah dalam hidup ini. Kalau orang Kristen hanya sekedar memahami rancangan Allah seputar menjadikan kita orang yang hidup dalam kemakmuran, menjadikan kita orang Kristen sebagai hidup dalam kelimpahan, kesenangan, kesuksesan, dan penyelesaian masalah serta mujizat, itu sempit. Dan kalau itu satu-satunya saudara pemahamanmu, saudara salah. Sebab rancangan Allah memanggil saudara, bukan perkara-perkara kehidupanmu, membereskan kehidupanmu dalam dunia ini, bukan untuk memenuhi semua keperluanmu dalam dunia ini. Bukan itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin hidup berkelimpahan, kalau saudara ingin hidup dalam kesehatan, sebetulnya Tuhan sudah menciptakan satu tatanan kehidupan. Kalau orang ingin menjadi kaya tidak perlu masuk Kristen. Kalau orang ingin sehat tidak perlu menjadi Kristen. Kalau dia ingin menjadi orang yang hebat tidak perlu masuk Kristen. Orang di luar sana yang tidak percaya Yesus pun sukses hidupnya. Kaya. Dari yang buka toko kecil di sudut, sekarang dia punya toko supermarket besar. Dari yang bukan siapa-siapa. Orang yang tidak terpandang. Tapi ketika dia giat berusaha, berkarir membangun dengan kedisiplinan, dia menjadi sukses dan terkenal. Dan kalau Anda sekedar ingin hidup sehat, perhatikan pola makan, pola minum saudara. Perhatikan apa yang kau minum, apa yang kau makan. Perhatikan pola istirahatmu. Perhatikan juga olahragamu. Semua ada tatanannya. Dan saya ingin kasih tahu kepada saudara. Tujuan kekristenan dihadirkan dalam dunia ini. Orientasinya bukan tentang kehidupan di dalam dunia ini. Tapi lebih jauh daripada itu.
Nanti kita lihat. Next. Nah, kalau orang Kristen memahami ini saudaraku, maka ini akan menimbulkan motivasi Kristen duniawi. Membangkitkan motivasi kekristenan duniawi. Apa itu saudaraku? Mencari Tuhan Yesus untuk tujuan melibatkan Tuhan meraih sukses di dunia ini. Slide sebelumnya saya katakan, sukses, berhasil, senang selamanya, itu impian kita. Dan banyak orang datang ke gereja, banyak orang mencari Yesus. Tujuannya adalah supaya Tuhan mewujudkan impiannya di dunia ini. Dia tidak memperkarakan apa impian Tuhan dalam dirinya. Dia tidak pernah mau peduli tentang apa impian Tuhan tentang dirinya. Yang dia pedulikan adalah impiannya harus diwujudkan dengan cara aktif beribadah, aktif berdoa, aktif berpuasa. Dan Tuhan itu tidak lebih daripada mitra kita untuk mewujudkan impian di dunia ini. Itu sebabnya kita menekan pola ibadah. Ya. Dan ini yang seringkali dikejar oleh orang Kristen. Orang Kristen rela datang beribadah, rela melayani Tuhan untuk tujuan bagaimana supaya Tuhan tergerak hatinya mewujudkan impian hidupnya. Dan itu yang pernah ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tuhan dibawa ke bukit, ke gunung yang sangat tinggi. Lalu Tuhan Yesus diperlihatkan semua kekayaan dunia. Dan Lucifer berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu, asal sujud kepadaku. Saya ingin mengajar Bapak Ibu. Yesus itu adalah manusia sejati. Ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar manusia. Punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Dia punya potensi untuk nyeleweng. Dia punya potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia melihat diperhadapkan, memilih taat kepada Bapaknya, atau memilih mendengar perkataan iblis. Kalau mendengar perkataan iblis, maka imbalannya adalah dunia ini diberikan. Yesus sebagai manusia biasa, walaupun dia punya keinginan bebas, bisa memilih untuk menuruti apa yang diinginkan. Tapi Yesus memutuskan, seperti Yohanes pasal 4, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Daya hardik itu setan. Dan dikatakan berikutnya, setan pun mundur. Tetapi menunggu waktu yang tepat. Lukas pasal 4 ayat 8 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, sama-sama, ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Kapan menunggu waktu yang baik itu? Bukan lusa, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Sepanjang zaman. Dan ini hari ini, zaman ini adalah waktu yang baik. Di mana iblis tidak lagi menyerang pribadi Yesus, tapi dia menyerang anak-anak Tuhan, menyerang gereja Tuhan. Dan menggunakan waktu di mana zaman ini adalah zaman hedonisme. Zaman ini adalah zaman semua materialisme. Semua diukur dengan materi, semua diukur dengan uang, semua diukur dengan sukses. Dan iblis menyamar ke dalam gereja Tuhan, menawarkan dunia ini. Asal saja engkau cukup beragama Kristen. Tidak perlu mengejar menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau orang Kristen tidak memahami jebakan iblis ini yang membuat pola ibadah orang Kristen next. Lihat, orang rela datang mencari Tuhan melalui ibadah, memberikan korban, berdoa, melayani. Tujuannya apa? Ini saudaraku, orang rela mencari Tuhan, datang ibadah,
Dia mau berkorban, persembahan apapun untuk Tuhan. Mau berdoa, bahkan doa puasa, melayani. Tujuannya adalah sekitar ini. Pertama, hidup berlimpah. Kedua, sehat, senang, dan mati masuk surga. Hanya ini. Ini orientasi kekristenan yang digulirkan hari-hari ini. Sehingga banyak kali orang ke gereja yang diperkarakan adalah mujizat. Orang ke gereja yang diperkarakan adalah berkat. Orang datang ke gereja yang diperkarakan adalah kelimpahan. Tapi dia tidak memperkarakan kesucian batiniahnya. Keserupaan hidupnya dengan Kristus. Bagi dia rela, Tuhan aku rela melayanimu. Aku rela beribadah, aku rela mencarimu, aku rela memberikan apapun untuk pekerjaanmu. Tapi engkau tidak boleh menyita hidupku. Engkau tidak boleh menuntut aku menjadi sempurna. Aku cukup beragama, menjadi agama penganut agama yang baik. Aku cukup sebagai pelayan-pelayan yang kelihatannya baik. Kekristenan levelnya bukan sekedar baik. Kekristenan levelnya adalah kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Tepuk tangan buat kebenaran saudaraku yang Tuhan kasih. Ini yang sering kali menjadi motif orang Kristen datang ke gereja. Saya berdoa agar Bapak Ibu tidak ada di titik ini. Karena pujian tadi. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk satu hal. Hanya untuk kesenangan hati Tuhan. Engkau ciptakan aku sama-sama untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, sama-sama katakan, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan terhentikan. Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti menyenangkanmu selalu. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Jangan menghayati menyenangkan Tuhan dalam tatanan liturgi. Datang ke gereja itu hal yang baik. Memuji Tuhan hal yang baik, menyembah Tuhan hal yang baik. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu lebih dalam memahami. Menyenangkan Tuhan bukan sekedar kita melakukan ritual dan liturgi. Jangan pernah berpikir, saudara dengan datang setiap minggu ke gereja sudah menyenangkan hati Tuhan. Menjadi orang Kristen, bahkan melayani Tuhan, belum menjamin orang itu menjadi kesukaan Tuhan sebelum karakternya diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Sebab fakta empiriknya mengatakan, banyak orang yang di gereja begitu rohani, suaranya begitu merdu di dalam gereja, pimpin pujian, nyanyi, begitu merdu, tapi di luar horor suaranya. Istrinya takut,
anaknya takut, karyawannya takut, horor. Di gereja angkat tangan, begitu kudus, begitu suci, seakan-akan surga pun sudah disentuh oleh tangannya. Tapi tangan yang sama, dia juga melakukan korupsi di kantor. Tangan yang sama, dia juga menggampar orang lain. Tangan yang sama, menuding orang, menuduh orang, menghakimi orang. Itu sebabnya saya beritahu saudara, Allah tidak pernah terpukau dengan suara bagusmu. Allah tidak terpukau dengan liturgimu. Liturgi yang benar adalah segenap hidupmu harus menyenangkan hati Tuhan. Ibadahmu yang sejati bukan di gereja. Di gereja itu penting, engkau dimentor oleh Bapak Gembala Sidang. Dididik, dituntun, mengenal isi hati Tuhan. Tapi ibadahmu yang sejati, engkau harus hayati dan pahami. Dimanapun kau berada, 7 hari seminggu, 24 jam sehari, itu harus menjadi ibadahmu yang menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan yang meri buat Yesus Kristus, haleluya. Liturgi yang benar bukan tentang duduk berdiri. Liturgi yang benar bukan tentang bagaimana kita dari awal sampai akhir diatur liturgi yang baik, itu tidak masalah. Tapi hidupmu sendiri harus menjadi liturgi yang menyenangkan hati Tuhan. Kau boleh hebat di gereja. Kau boleh hebat memuji Tuhan di gereja. Tapi kalau di tempat kerjamu kau tidak menjadi berkat, tidak menunjukkan jati dirimu sebagai anak Tuhan. Anak siapa kita? Orang apa kita? Sementara Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu kita hidup suka-suka kita. Melakukan apa yang kita ingini. Gereja hari Minggu baru kita hayati, itu harinya Tuhan. Baru kita mau katakan, Tuhan inilah segenap hidupku, ku berikan kepadamu. Segenap hidup apa? Kita nyanyi di depan Tuhan, begitu merdu, sampai menyentuh, kita dengar. Tapi saya kasih tahu saudaraku, suaramu yang bagus tidak bisa mengalahkan suara malaikat di surga yang jauh lebih merdu. Yang membuat nyanyianmu menyentuh hati Tuhan adalah hidupmu itu adalah sepanjang hidupmu nyanyian kesukaan Tuhan. Perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu, apa yang dalam hatimu harus selalu selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Boleh tepuk tangan kepada saudaraku yang Tuhan kasih. Jangan berpikir saudara dengan memberikan uang. Di gereja, saudara sudah mengambil bagian dan saudara merasa orang penting. Uang itu penting. Yang saya tahu hamba Tuhan seperti saya, seperti Pak Gembala di sini. Orientasi kita adalah mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Kami enggak ada menggunakan pelayanan untuk cari hidup. Tapi saya ingin membagi hidup, memberi hidup, mendedikasikan hidup ini untuk pelayanan Tuhan. Jemaat mau memberi, puji Tuhan. Di gereja saya, saudaraku. Nah, saya enggak perlu ngomong lah. Tapi saya ingin menekankan hal lain buat saudara. Jangan hanya karena kita sanggup memberikan uangmu, jutaan, bahkan mungkin lebih daripada itu saudara memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan merasa engkau sudah menyenangkan hati Tuhan. Beritahu saudaraku, uangmu itu tidak ada artinya sama Tuhan. Yang lebih berarti adalah respon hatimu untuk mau berjuang, hidup dalam rancangan Allah, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Umurmu berapa sekarang? Karakter kita sudah berubah belum? Keselamatan kita tidak ditentukan oleh berapa lama saudara menjadi Kristen. Jangan berpikir aku sudah nenek moyang Kristen. Sudah berarti sudah tiket masuk surga. Belum. Kata Tuhan dalam Matius 7, 21-23 mengatakan, pada hari akhir banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu. Siapa itu? Orang Kristen. Jangan bilang pendeta. Tetapi kata Tuhan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenalmu. Kata mengenal itu dipakai kata ginosko. Yang artinya Tuhan tidak menikmati hidup kita. Apa arti menikmati? Apa yang dilakukan itu harus menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kolose pasal
bahwa kita dipanggil, diciptakan hanya untuk kesenangan Tuhan. Jadi melayani itu bukan tentang saudara menjadi pendeta seperti saya, seperti Pak Peter di sini. Melayani Tuhan bukan tentang saudara menjadi usher, menjadi worship leader. Itu memang bagian dari melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan adalah artinya melayani perasaan Bapa. Hidupmu harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan kebenaran ini. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita harus mengerti sekarang rancangan Allah. Next, ini rancangan Allah dalam hidup kita. Baca sama-sama, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini rancangan Allah. Jadi kalau kita mau nanya, apa rencana Tuhan? Kita selalu katakan, udah rencananya indah bagiku. Indah bagaimana? Coba nada sih. Kini ku mengerti sekarang, kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita kalau ditanya sama orang, apa rencana Tuhan? Kita cuma bilang, indah pokoknya. Pokoknya indah Pak Gembala. Indahnya kayak apa? Pokoknya indah. Seperti apa indahnya? Pokoknya indah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, Tuhan berat ku rasakan. Berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kan kira-kira begitu tuh anak Tuhan kalau tanya. Apa rencana Tuhan? Pokoknya indah. Kalau orang Batak katakan indah kali.
Betapa indahnya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman ini. Rancangan Allah satu-satunya dalam hidup saudara ini. Memanggilmu, memilihmu di antara miliar orang bukan karena engkau hebat. Bukan karena engkau tidak ada cacat celah. Kita pemberontak, kita yang bercacat celah. Kita orang-orang yang tidak ada nilainya. Tetapi Allah panggil kita untuk satu tujuan. Menggarapmu, memolesmu, berikan anugerah dan kesempatan kepadamu untuk berjuang menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Karena itu next, ini yang harus saudara bisa pahami. Rancangan Allah itu bukan tentang hidupmu di dunia ini. Bukan tentang mengubah nasib di dunia ini. Dan bagaimana menggapai kemuliaan dunia ini. Tapi rancangan Allah satu-satunya ini namanya adalah rancangan keselamatan. Kalau soal engkau ingin menjadi kaya, engkau gak perlu masuk Kristen. Gak perlu pergi ke Bedugul doa puasa 4 hari 4 malam untuk engkau menjadi sukses dan kaya. Kalau engkau ingin selalu sehat, gak perlu saudara doa puasa sampai 3 hari, pergi ke Karangasem. Untuk bertemu sama Tuhan, Tuhan berikan engkau kesehatan. Semua ada tatanannya. Kalau ingin pintar, belajar yang tekun. Gak ada orang pintar hanya karena baca WA saja tiap hari. Baca gosip lagi. Gak ada orang sukses hanya karena dia gereja, ruang kamar, doa, gereja, ruang kamar, doa. Tidak ada beras jatuh dari langit. Kerja, rajin, jujur, manajemen keuangan yang baik. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Gaji 5 juta, kemudian kita sudah pertengahan bulan sudah utang kita 7 juta. Dari mana sisanya? Begitu gajian cuma lewat. Dan dia katakan, ini salib yang kuderita. Itu bukan salib. Kebodohan kita untuk mengelola keuangan yang tidak cerdas. Jadi karena itu saudaraku, saya ingin katakan buat saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini, visinya bukan mengubah nasibmu di dunia ini. Tapi bagaimana engkau bisa diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti dirinya. Ini rancangan keselamatan. Jadi karena itu saudara kita memahami, apa itu keselamatan? Ini berikutnya. Keselamatan itu bukan tentang Anda masuk surga. Keselamatan itu bukan tentang Anda bebas dari neraka. Keselamatan itu bukan soal Anda dilepaskan dari dunia maut. Tapi keselamatan itu sejatinya adalah mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Katakan amin. Jadi kekristenan itu adalah cara Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Kekristenan itu bukan dihadirkan untuk membuat saudara bersaing dengan orang dunia. Dia kaya, aku juga lebih kaya. Aku anak raja, walaupun dari Singaraja. Kekristenan bukan dihadirkan untuk saudara membangun narasi hidup. Bagaimana memanfaatkan Tuhan untuk tujuanku. Ingat, etika Kristen mengatakan, bukan Tuhan untuk aku, tapi aku untuk Tuhan. Jadi kekristenan itu dihadirkan oleh Allah untuk membawa kita, mengubah kita, mencapai tujuan Allah, mengembalikan kita kepada kekristenan yang semula. Kekristenan tujuan awal semula itu apa sih? Menjadi manusia yang seperti rancangan Allah itu apa? Menjadi manusia seperti rancangan Allah semula itu apa? Ini. Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Orang dibaca di buku Man of God. Gambar itu selem bahasa Ibraninya. Dan rupa itu demut. Selem itu menunjuk atau gambar menunjuk kepada manusia itu memiliki komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah dan diberikan juga kepada manusia. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Hanya manusia yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu adalah selem, gambar. Melalui pikiran, perasaan, dan kehendak, manusia harus membangun sebuah komitmen dengan semua pikirannya, kecerdasannya, perasaannya, dan apa yang diinginkan. Harus selalu serupa
dengan pikiran perasaan Allah. Itu makanya dalam ayat yang ke-27, Kejadian pasal 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut gambarnya, tidak ada kata rupa di situ. Karena the mood itu bicara tentang proses manusia memilih dengan kehendak bebasnya, berdasarkan pikiran perasaan kehendaknya itu, memutuskan untuk mengikuti Tuhan atau mengikuti yang lain. Tapi sayang manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa, dan itu sebabnya Roma 3, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah bukan karena manusia sudah mencapai kemuliaan, bukan. Kemuliaan di sini adalah bukan wajah yang terang. Kemuliaan adalah cara berpikir Allah, cara berperasaan Allah, persis seperti yang Allah inginkan. Itu sudah manusia enggak punya. Karena itu manusia mengganti dengan agama. Maka orang berpikir agama adalah merupakan standar orang bisa berkenan kepada Allah. Belum tentu. Dengarkan apa yang saya katakan. Banyak orang beragama, tapi dia tidak bertuhan. Indonesia negara agama. Idealnya negara agama seperti Indonesia, tidak ada kejahatan. Karena tidak ada agama mengajarkan yang buruk. Tapi justru di negara beragama, kriminalitas tinggi. Karena banyak orang beragama belum tentu bertuhan. Bertuhan itu seperti apa? Alkitab katakan, apapun kamu lakukan, baik makan, baik minum, dan melakukan apapun juga, lakukanlah itu untuk Tuhan. Karena kekristenan itu bukan agama. Tapi perjalanan hidup yang harus selalu selaras sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Next. Ini kata-kata Tuhan. Manusia dirancang segambar dan serupa dengan Allah. Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah artinya manusia yang dalam setiap aspek kehidupannya selalu menyenangkan hati Allah. Kenapa menyenangkan hati Allah? Bukan karena dia beragama, karena pikiran, perasaan, dan perilakunya selalu sesuai dengan pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini inti kekristenan. Ini nafas kekristenan. Setiap orang Kristen harus berjuang untuk bisa menghidupi hidup seperti yang Yesus ajarkan dan Yesus teladankan. Kalau saudara sudah hidup seperti ini, gak usah bicara tentang sorga. Gak usah bicara soal di sorga nanti, pakai baju putih, gak perlu ngomong gitu. Kalau saudara sudah hidup seperti Yesus, Anda tidak lagi mempersoalkan nanti aku punya rumah besar. Keselamatan itu adalah buah dari proses kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Surga itu adalah buah dari keselamatan. Karena itu saudara bisa memahami titik ini. Keselamatan bukan tentang Anda masuk surga. Keselamatan adalah proses dikembalikannya kita kepada rancangan Allah yang semula. Halo? Udah berapa lama saudara menjadi Kristen? Coba kita cek, sudahkah kita sudah menjadi serupa dengan Yesus? Sudahkah kita berkarakter seperti Yesus? Jawaban yang paling aman adalah dalam proses, Pak. Umurmu berapa sekarang? 70, Pak. 70 masih harusnya 70 sudah mencapai titik itu, udah jam 5 sore itu. Tetapi belum terlambat. Firman Tuhan katakan, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekarang kita bisa memahami apa yang dimaksudkan Allah itu. Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan begini, saudaraku. Next. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kekristenan. Jadi bukan sekedar beragama. Bapak Ibu, maaf ya. Dulu, saya kan dulu orang Hindu loh, asli Bali. Saya lahir di Singaraja. Dulu waktu pernah masuk Kristen, kalau dengar, kamu Kristen ya? Oh bangganya luar biasa. Saya katakan, kita seiman. Tapi seiring dengan kebenaran yang saya pahami, tingkat kedewasaan saya pahami, saya pada akhirnya bisa pada satu titik mengatakan satu frasa kalimat saya mengatakan, seagama belum tentu seiman. Kenapa begitu? Iman itu bukan tentang persetujuan akali.
Iman itu bukan tentang aku percaya Yesus adalah Allah, bukan itu. Iman itu adalah ketaatan kita, penundukan diri kita untuk terus dibawa menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kalaupun dia Kristen, beragama Kristen, belum tentu dia memiliki iman seperti yang kita pahami. Kalau cuma sekedar percaya Yesus Tuhan, percaya tentang Tritunggal, Alkitab katakan iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau cuma imanmu sebatas itu namanya iman levelnya level setan. Dan Alkitab katakan setan tidak pernah masuk surga. Kenapa? Karena setan tidak pernah mau berubah. Selamanya dia bapak pendusta. Jadi kalau ada di antara saudara yang tukang tipu dari dulu sampai sekarang, bapaknya siapa? Bukan saya ngomong. Kita harus masuk dalam dimensi ini. Saya nggak ingin Bapak Ibu sia-sia hidup 70 tahun dalam dunia ini. Yang pada akhirnya di sana katakan, aku tidak kenal engkau. Bukan karena Tuhan nggak tahu siapa, dia tahu persis saudara lahir di mana, lahir di dukun, di rumah sakit, di klinik, Tuhan tahu. Tapi Tuhan katakan di sini, aku tidak kenal engkau, karena sepanjang hidup engkau selenggarakan itu, Tuhan tidak pernah menikmati hidup kita, karena apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita kendaki, tidak selaras dengan pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Dan itu terjadi dalam pelayanan. Orang sekarang berlomba-lomba bangun gereja. Bagi orang awam itu adalah rohani, belum tentu. Sekarang gereja dibangun juga untuk tujuan yang lain. Menggunakan cara-cara dunia, jemaat orang dijemputin. Ada tim khusus yang datang ke rumah-rumah, bawa sembako. Ibadah di tempatku aja. Maka biasanya gereja besar, yang lain menangis. Yang lain penuh, yang lain kosong. Kenapa? Karena ada satu tujuan yang lain. Gereja bukan untuk membangun kodrat ilahi, tapi untuk kesombongan diri. Tapi saya percaya di tempat ini Anda berjumpa dengan kebenaran Injil yang sejati. Tepuk tangan yang meriah Yesus Kristus. Dan ketika saudara menghayati mau dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara mungkin nyanyi begini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai sama-sama kita katakan, ku mau, ku amin. Gunakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ketika saudara nyanyi ini, ku mau sepertimu Yesus. Saya mau nanya Bapak Ibu, malaikat dengar gak? Malaikat dengar gak? Tuhan tahu gak? Tuhan nanya ulang lagi, yakin ya nak? Ya Tuhan, ku mau sepertimu. Yes, ibu-ibu yang sudah dandan setengah mati di rumah, luntur tuh eyeshadownya. Karena tangisannya meledak ketika nyanyi dinaikkan. Menyentuh perasaan. Tuhan tanya lagi, benar ya nak? Ya Tuhan benar, oke. Ketika saudara mengatakan dengan sungguh-sungguh, aku mau menjadi seperti Yesus. Hari itu juga, saat itu juga Tuhan mengambil hidupmu. Tuhan bawa engkau masuk ke mesin cuci. Engkau dibersihkan, diputar, digulung, disemprot. Dan itu implikasinya apa? Tiba-tiba saudara pulang gereja, naik mobil, mobil saudara dipepet. Lu belum tahu siapa gue. Kita kejar dia, kita hadang depannya, kita lipat tangan, lalu kita tanda. Lu mesti tahu siapa gue. Sebetulnya itu tidak terjadi secara kebetulan Bapak Ibu. Karena Allah sedang menjawab doamu. Ku mau sepertimu Yesus.
Dan setiap peristiwa itu adalah kita bisa memahami di bagian mana Allah berperkara dalam diri kita. Mungkin kita angkuh, mungkin kita sombong. Tuhan mau pancing itu. Dengan stimulus terjadi itu adalah stimulus untuk memancing monster jahat saudara. Monster jahat dalam dagingmu, keluar dia. Ketika keluar, bereskan. Kita matikan dia, matikan segala yang duniawi itu, matikan monster itu. Supaya pada akhirnya Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Haleluya. Tepuk tangan buat kebenaran saudaraku. Kita nyanyi lagi saudaraku. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bapak jawab, benar ya nak? Benar. Oke, hari itu sang istri tidak ikut ke gereja karena sedang demam. Dia pergi ke gereja sendiri naik mobil. Akhirnya dia ke mall, ketemu sama mantannya. Yang diam-diam dia masih ingat dalam hatinya. Yang diam-diam masih ada setrumnya. Itu si Tukimin. Dicari Tukimin, ngobrol, akhirnya mulai peluang. Kenapa saudaraku? Sebetulnya ketemu sama Tukimin ketemu. Bukan kebetulan. Itu adalah jawaban Tuhan ketika dia nyanyi di gereja. Ku mau sepertimu Yesus. Kenapa? Karena Allah tahu di bagian mana si Tukiman masih harus dibereskan. Yaitu roh genit, percinahan, percabulan. Ketika itu terjadi harusnya dia tolak. Tidak. Apapun terjadi, aku lebih menghargai Tuhan. Aku mau menjadi seperti Yesus Kristus. Kalau tidak saudaraku, ketika kita memberi makan kepada monster jahat itu, maka Roh Kudus akan semakin berdiam. Roh Kudus tidak akan memaksa kita berubah. Tapi ketika kita berkata, bertekad aku menjadi seperti Yesus, maka kita akan menggorok, mematikan monster jahat itu, sampai akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tepuk tangan yang mari Yesus Kristus, haleluya. Karena itu Bapak Ibu, hayati hidup ini. Berikutnya saudaraku, ini target kita, ini 2 slide lagi selesai. Target kita adalah berikutnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan begini, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Haleluya. Kita tidak mengkultuskan manusia. Jangan pernah kita mau mengkultuskan manusia, kita mau jadi seperti dia. Gereja tidak tempat pengkultusan individu. Satu-satunya yang menjadi teladan kita, prototipenya itu adalah Yesus Kristus. Ayo berjuang menjadi seperti Yesus. Hanya itu tiketmu untuk bisa dikenal oleh Bapamu di surga. Berjuang menjadi seperti Yesus. Karena itulah tujuan kekristenan dihadirkan dalam dunia ini. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Jadi ini yang sudah pahami kalimat ini. Berikutnya, the Christianity not just to do, but to be. Kekristenan itu dirancang bukan saudara sekedar melakukan hukum, datang ke gereja ibadah tiap minggu, kita hayati sebagai ibadah dan kita lakukan ibadah itu selama 2 jam, kita pikir itu sudah melakukan hukum. Not just to do, tapi Kristen sejati membentuk saudara untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Haleluya. Slide terakhir. Karena itu kesimpulannya ini. Kekristenan kita dirancang bukan untuk menjadi orang beragama. Tapi harus berjuang bisa menjadi man of God. Manusia ilahi. Manusia Allah yang hidup untuk melayani perasaan Allah. Man of God adalah kualitas hidup seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Itulah kekristenan. Jadi kekristenan bukan tentang beragama, jangan bangga. Kekristenan bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana saudara bisa berjuang menjadi man of God. Haleluya. Tuhan berkati kita. Selamat berjuang sampai kau bisa melihat wajah Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam,
selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memimpin, menolong, menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati rumah tangga kami. Dimanapun kami berada di dalam dunia ini Tuhan, kami tetap percaya perlindungan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungimu daripada malapetaka, bencana dan semua mara bahaya. Sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Dan Tuhan mengabulkan permintaan kita semuanya. Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu
jika engkau melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari semua jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.